Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Afrilia, NIM 192111047 dari kelas HES 3B akan mempresentasikan materi tentang dalalah. Yang pertama, ini adalah bagian alir dari dalalah. Dalalah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dalalah lafziyah dan dalalah ghairul lafziyah. Dalalah lafziyah sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zahir, yang kedua ada nas, yang ketiga ada musafar, yang keempat ada muham. Dan dalalah ghairul lafziyah sendiri juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Pengertian dalalah. Dalalah sendiri dalalah secara bahasa yaitu petunjuk atau menunjuk, atau juga bisa disebut dengan menunjukkan. Dan secara istilah sendiri, dalalah yaitu suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil atau nas tersebut. Ini adalah dalalah lafziyah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dalalah lafziyah dibagi menjadi 4. Dan yang pertama ada zahir. Zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu qarinah yang ada di luar lafaz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dinas. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama marriba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang dimaksud di sini yaitu petunjuk dalalah ayat yang di atas ini sudah sangat jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk ini diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah lain. Kedua lafaz al-bai dan al-riba, yang ini al-bai dan al-riba, yang ini merupakan lafaz am yang memungkinkan untuk ditaksis. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, atau menaksnya. Yang kedua ada nas. Nas yaitu suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks dalalah nas tersebut. Nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinas. Yang dimaksud nas di sini yaitu dihapus atau dibatalkan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya yaitu nas ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan antara jual beli dan riba. Nas di sini lebih jelas dari zahir karena ada qarinah yang lain, yaitu firman Allah SWT, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Qarinah ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan konteks ayat adalah menafikan persamaan antara jual beli dan riba dan menegaskan perbedaan di antara kedua sebagai bantahan terhadap orang kafir yang mempersamakan kedua jenis transaksi tersebut. Yang ketiga ada musafar. Musafar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk dengan tegas dan jelas sehingga petunjuknya pun tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi uzaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin min huma min mil'ah tajaldati.
yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Hukum musafar di sini adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya, yang dimana lafal tersebut tidak mengandung pengurangan dan penambahan. Yang dimaksud tidak boleh mengandung pengurangan dan penambahan di sini kan ada kata-kata 100 kali dera. Yang 100 kali dera ini tidak boleh dikurang atau tidak boleh ditambah. Selanjutnya ada muham. Muham adalah lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafaz ini pengertiannya tidak menerima lagi adanya takwil dan taksis. Contohnya, wa'lam annatu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah, sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Muhkam menduduki posisi paling tinggi dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafaz, yaitu di antara zohir, musafar, dan nas. Selanjutnya ada dalalah khairu lafziyah. Dalalah khairu lafziyah sendiri dibagi menjadi 4, dan yang pertama yaitu khafi. Khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil. Contohnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu fa'tau aydiyahuma jazaan bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun harim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Secara umum pengertian pencuri di atas sudah cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara bersembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet atau yang secara hilai memanfaatkan kelalaian orang untuk menguras hartanya. Untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus seperti ini. Yang kedua ada muskil. Muskil adalah ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti dalam lafaz mustarak. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu watarabbasna biangkusihin nasyata kuruwan. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk. Kuruk di sini dapat diartikan sebagai masa suci atau masa haid, yang dimana ulama Hanafiyah sendiri mengartikan dengan kuruk itu dengan masa haid, dan sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan kuruk itu dengan masa suci. Jadi masing-masing pendapat mengartikan kuruk dengan memakai qarinah lain. Yang ketiga ada mujmal. Mujmal mengandung makna secara global. Ketika kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri. Untuk membuat kejelasan lafaz tersebut
bukan dengan jalan ijtihad tetapi dengan penjelasan dari pembuat syariat itu sendiri. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholat wa tawa'antuz zakata warka'u ma'ar rakiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat ini dijelaskan untuk mendirikan sholat tetapi tidak ada tata cara sholatnya. Begitu pula dengan zakat. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan siapa saja yang berhak mendapat zakat. Yang terakhir ada mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya, seperti ayat-ayat Quran yang terpotong-potong di awal surat. Contohnya yaitu pada awal surat Al-Baqarah yang berbunyi alif lam mim. Yang kedua ada surat Yasin yang ayat pertama yang berbunyi Yasin, dan yang terakhir ada surat Al-Araf yang pertama yang berbunyi alif mim sad. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.